warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasim Semarang. Di sini saya akan melakukan KKN atau disebut kuliah kerja nyata dengan tema peran mahasiswa dalam penguatan ekonomi kerakyatan di tengah pandemi COVID-19. Nah, di sini saya akan mengedukasi bagaimana untuk mengurangi penyebaran virus corona di masa new normal seperti ini. Masyarakat Indonesia sedang menghadapi wabah corona atau disebut COVID-19. Salah satu cara untuk kita tidak melakukannya adalah tidak menambah korban dengan cara tidak menyebarkan virus tersebut dari orang sekitar seperti keluarga, orang terdekat. Saya akan memberikan cuplikan video bagaimana virus corona menyebar dan menular kepada orang lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana coronavirus itu terjadi di dalam tubuh kita. Apa yang sebenarnya terjadi ketika virus ini menginfeksi manusia dan apa yang harus kita lakukan? Virus hanyalah sebuah kapsul yang mengelilingi materi genetik dan beberapa protein dan bisa dibilang bukan makhluk hidup. Virus sendiri hanya bisa memperbanyak diri dengan cara memasuki sel hidup. Coronavirus sendiri bisa menyebar melalui permukaan, tetapi belum diketahui berapa lama virus bisa bertahan hidup di sana. Nah, cara utama penyebarannya diperkirakan melalui tetesan ketika seseorang batuk atau ketika kita menyentuh wajah seperti menggosok wajah dan hidung. Kemudian virusnya memulai perjalanan di sini dan mencari tumpangan untuk bergerak jauh ke dalam tubuh. Tujuannya yaitu ke arah pencernaan, limfa, atau paru-paru, yang mana bisa menyebabkan efek dramatis dan menyebabkan situasi yang gawat. Kemudian paru dikelilingi oleh miliaran sel epitel dan merupakan sel terluar dari tubuh yang melapisi organ, dan kemudian mukosa akan menunggu untuk terinfeksi. Setelah itu, corona akan terhubung dengan reseptor spesifik pada membran yang akan terinfeksi untuk menyuntikkan materi genetiknya. Selnya tak sadar dengan apa yang terjadi. Setelah itu, sel akan penuh dengan salinan virus aslinya sehingga menyebabkan infeksi pada sel tersebut. Jika selnya sudah hancur, akan menyebarkan coronavirus baru dan bersiap untuk menyerang sel yang lebih banyak di dalam tubuh kita. Jumlah sel yang terinfeksi akan naik tajam setelah 10 hari jutaan sel tubuh terinfeksi dan miliaran virusnya akan mengumpul di dalam paru-paru. Di dalam tubuh mungkin virusnya masih belum mengakibatkan dampak yang berlebih. Jika virus corona sudah memasuki di dalam tubuh, yang berarti pada kekebalan tubuh yang mana melindungi tubuh diri kita ini sebenarnya dapat membahayakan dan butuh regulasi yang ketat. Dan sejak sel imun bergerak menuju paru-paru untuk menyerang virus, corona juga menginfeksi sebagian dari sel imun dan menyebabkan kebingungan. Sel memang tidak memiliki mata atau telinga, tetapi mereka bisa berkomunikasi dengan sinyal kimia yang bernama sitokin. Hampir setiap reaksi imun penting dikontrol oleh sitokin. Dua jenis sel yang menghancurkan pertama ialah neutrofil, yang dimana sangat hebat dalam membunuh patogen termasuk sel sehat. Kemudian akan mengeluarkan enzim-enzim pada sel tersebut. Jenis lain sel yang juga penting adalah sel T pembunuh, yang dimana bisa memerintahkan sel terinfeksi untuk menghancurkan diri-diri yang terkontrol. Semakin banyak sel imun datang, maka semakin banyak kerusakan yang akan terjadi dan lebih banyak jaringan sehat paru-paru yang akan dibunuh. Mayoritas orang yang terinfeksi corona akan melalui gejala dengan relatif sedang. Namun ada beberapa kasus menjadi parah hingga kritis. Itu berarti bahwa alveoli kantung udara tempat pernapasan terjadi dapat mengakibatkan terinfeksi oleh bakteri. Jika sistem imun telah berjuang keras selama 1 minggu dan membuat jutaan senjata antiviral, dan ribuan bakteri yang membelah cepat membuat sistem imun menjadi kelelahan dan bakteri menjalar di dalam darah dan menyerbu di dalam tubuh. Pada masa pandemi seperti ini, pandemi cepat akan menjadi mengerikan dan mengorbankan banyak jiwa. Skenario terburuk untuk pandemi cepat atau lambat dimulai dengan tingkat penularan yang sangat cepat karena tidak ada penanggulangan untuk memperlambatnya. Nah, untuk mengurangi penyebaran virus corona, yang pertama, kenapa kita dianjurkan selalu mencuci tangan menggunakan sabun? Karena ini adalah salah satu anggota tubuh yang menjadi sumber penyakit. Tindakan pencegahan untuk mencuci tangan ini adalah salah satu efektif untuk membunuh kuman. World Health Organization atau disebut Organisasi Kesehatan Dunia. Yang kedua, bagaimana pengurangan penyebaran virus corona, yaitu tidak menyentuh area wajah atau di segitiga wajah kita, seperti di mata, di hidung, dan di mulut. Selanjutnya, pada saat melakukan bepergian di luar rumah, langkah baiknya
pentingnya kita menggunakan masker. Virus corona tidak menyebar melalui udara, namun penggunaan masker dapat meminimalisirkan penyebaran virus corona. Dapat menyebar melalui droplet, masuk ke dalam tubuh melalui selaput lendir seperti mata, hidung, dan mulut. Masker juga dapat digunakan oleh seseorang dalam kondisi yang kurang sehat. Langkah baiknya kita keluar rumah menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan yang ada di peraturan tersebut. Nah, di saat pandemi seperti ini harus menghindari dan mengurangi interaksi secara langsung kepada orang atau teman-teman kita di sekitar. Selanjutnya adalah yang kita lakukan yaitu social distancing atau disebut jaga jarak. Social distancing ini adalah salah satu imbauan yang sering digunakan berbagai pihak. Nah, ketika kita jaga jarak, kita harus selalu memperhatikan jarak fisik dengan orang lain minimal 1 meter dari kita. Saat kita berada di tempat umum atau di tempat keramaian, yaitu bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus corona. Kenapa kita di saat di luar atau di luar ruangan kita selalu menjaga jarak? Virus itu masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan masalah kesehatan yang serius dalam tubuh kita. Nah, tak lupa kita harus tetap menjaga tubuh kita seperti melakukan olahraga secara rutin. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah pada tahu bagaimana mengurangi penyebaran virus corona? Nah, kita selalu diberi kesehatan di saat masa pandemi seperti ini. Untuk itu, teman-teman jangan lupa selalu menjaga kesehatan yang ada di tempat keramaian atau di tempat berada di luar.